Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MASK TV dan jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan hari ini yang menjadi khatib adalah Profesor Dr. Arif Satria. Kita ingin tanya nih Prof, terkait dengan nilai-nilai momentum Idul Adha dan juga kisah Nabi Ibrahim ini. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim ini, Prof? Ya, tentu yang pertama adalah soal sikap menghadapi ujian. Jadi Nabi Ibrahim dihadapkan pada ujian ketakwaan dan juga ujian kehidupan. Ujian ketakwaan tentu karena Nabi Ibrahim dihadapkan pada masyarakat pada saat itu dan bahkan orang tuanya yang memang menentang ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail. Itu merupakan ujian ketakwaan yang luar biasa. Dan kemudian kedua adalah ujian berkaitan dengan soal ujian kehidupan. Dan ujian kehidupan itu ada yang berupa penderitaan, ada juga berupa kenikmatan seperti dialami oleh Nabi Sulaiman. Tapi prinsipnya adalah bahwa menghadapi ujian itu yang pertama tentu kesabaran. Dan kesabaran ini tadi saya sampaikan pentingnya kesabaran proaktif, bukan kesabaran pasif. Kesabaran proaktif itu adalah bagaimana kita menerima realitas, akan tapi juga secara sistematis dan dengan ikhtiar yang besar untuk bisa mengatasi berbagai cobaan tersebut. Siti Hajar 7 kali bolak-balik Safa Marwah untuk bisa mendapatkan air Zam-Zam. Kalau Siti Hajar adalah hanya menekankan kesabaran pasif, dia hanya akan duduk dan berdoa. Tapi dia 7 kali itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa ujian yang diberikan Allah itu harus dihadapi dengan kerja keras. Hampir semua nabi itu dihadapkan pada ujian dan semua melakukan kerja keras. Nabi Nuh butuh waktu 950 tahun untuk bisa berdakwah sehingga mendapatkan 40 orang. Sehingga beliau dijuluki sebagai ulul azmi karena kegigihannya. Kegigihan diiringi oleh passion itu adalah satu instrumen penting bagi kita menghadapi ujian dan cobaan. Namun yang lebih dari itu yang penting lagi adalah berkaitan dengan soal kepedulian sosial, keadilan, dan juga semangat berbagi. Sekarang sudah muncul berkembang give economy, bahwa kita memberi seseorang itu bukan biaya, tapi adalah investasi. Allah sebenarnya sudah memberikan dalam Al-Quran sudah sejak lama tentang prinsip-prinsip memberi, bahwa itu adalah bagian dari kita untuk terus menyeimbangkan hablum minallah hablum minan nas, karena sholat dan zakat selalu ayat itu berdampingan. Beriman dan beramal soleh selalu berdampingan. Jadi berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi spirit, berbagi doa, ini adalah yang terus kita kedepankan. Sehingga kalau semangat berbagi ini kuat, kolaborasi semakin kuat, maka akan menjadi energi positif bagi kita dalam menjalankan proses transformasi sosial di Indonesia ini. Insya Allah ya. Makasih, baik, Prof, terakhir sebelum kita berpisah ada ucapan selamat Hari Raya Idul Adha atau berkurban untuk jamaah. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga spirit Idul Adha ini bisa membawa kita untuk terus membawa Indonesia dalam suasana penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan transformasi bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, juga pemirsa MASK TV dimanapun berada. Kita akan kembali di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.